Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan, atau mungkin lebih tepatnya tuntunan sesi praktikum untuk kelas jaringan komputer di program studi teknik informatika. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Dalam sesi perkuliahan kali ini, kita akan mencoba mensimulasikan beberapa server dengan menggunakan paket Tracer sebagai simulator. Dan di sini saya menggunakan Ubuntu Mate 20.04 sebagai sistem operasi saya. Oke, saya sudah install paket tracernya di sini dan saya akan coba panggil dan running paket tracer saya. Paket tracer yang saya gunakan saat ini adalah paket tracer 7.3. Nah, ini adalah Cisco paket tracernya dan kita akan coba membuat simulasi terkait dengan berbagai jenis server yang dikenal dalam dunia jaringan komputer. Ya, pertama-tama di sini kita akan tempatkan dulu end devices-nya, ya. Semisal kita akan menempatkan 3 buah PC di sini. Lalu agar namanya tidak rancu, ya, di sini PC 0 saya ganti saja namanya menjadi PC 3. Oke, seperti ini. Ada 3 buah PC di sini. Lalu ketiga buah PC ini akan dihubungkan ke dalam suatu perangkat switch, ya. Kita akan pilih switch di sini, switches, dan kita akan menggunakan yang PT switch, ya. Ini adalah switch yang paling sederhana yang disediakan oleh Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya, ketiga PC ini akan kita hubungkan ke switch-nya. Kita akan pilih kabel di sini. Dan kabel yang kita gunakan adalah kabel yang straight. Di sini kita akan hubungkan fast Ethernet 0. Kita hubungkan ke sini. Lalu kita hubungkan lagi yang ini. Masuk fast Ethernet 0. Dihubungkan ke switch-nya. Yang ini juga sama, ya. Kita masuk ke fast Ethernet 0, lalu kita hubungkan ke switch-nya. Selanjutnya, kita akan set IP address untuk ketiga PC ini. Semisal di sini, ya, IP address yang akan saya gunakan adalah 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0, ya. Atau dengan kata lain, saya menggunakan /24 di sini. Lalu untuk PC 2, kita masuk ke sini, IP configuration, IP-nya adalah 192.168.1.2. Sama di sini, ya, /24 juga. Lalu untuk PC yang ketiga, kita set IP address juga di sini. IP-nya adalah 192.168, kali ini 1.3, /24. Selanjutnya kita close di sini. Ya. Lalu kita pastikan agar ketiga PC ini dapat saling berkomunikasi dengan baik. Cara pengujiannya kita bisa menggunakan command prompt dan kita tinggal ketikkan saja perintah ping. Ping 192.168.1.2, ya. Berarti di sini PC 1 mencoba menghubungi PC 2, ya, dan mendapatkan respon. Lalu PC 1 juga akan coba digunakan untuk menghubungi PC 3. Ya, di sini juga mendapatkan respon dari IP 1.3. Oke, kalau sudah terhubung, kita close dulu. Nah, untuk sesi kita kali ini, server pertama yang akan kita simulasikan atau yang akan kita konfigurasi adalah DHCP server. Ya, kita pilih server dulu di sini. Oke. Nah, di sini kita juga coba ganti namanya. Ya, kita beri nama saja DHCP server. Oke, seperti itu. Lalu server ini juga coba kita hubungkan dengan switch-nya. Kita akan pilih kabel di sini, ya, straight through ke fast Ethernet, lalu dihubungkan ke fast Ethernet pada switch-nya. Langkah berikutnya, kita akan coba beri IP address untuk servernya terlebih dahulu di sini. Kita set IP address-nya, ya. Semisal kita set IP address-nya adalah 192.168.1.100 semisal. Lalu subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita close, ya, lalu kita close lagi.
Langkah berikutnya, kita pastikan dulu PC-nya bisa menghubungi server ini. Kita coba dari PC, ya. Kita ping dari PC ini. Kita coba clear screen dulu. Oh, tidak bisa ternyata perintah clear screen-nya. Kita coba langsung ping saja di sini. Ping ke 192.168.1.100. Oke, ya, kita mendapatkan respon dari 1.100, artinya server ini sudah bisa terhubung dengan ketiga PC yang ada di bawahnya. Langkah berikutnya, ya, karena ini adalah DHCP server, maka tugas dari DHCP server atau layanan yang diberikan oleh DHCP server adalah layanan IP. Atau dengan kata lain, DHCP server ini akan berfungsi untuk memberikan IP address secara dynamic atau secara otomatis ke setiap PC atau ke setiap devices yang membutuhkan. Dalam Cisco Packet Tracer, untuk mengaktifkan layanan DHCP, kita harus menuju ke bagian Services terlebih dahulu, lalu kita bisa menuju ke DHCP di sini. Lalu berikutnya, ya, di sini ada yang namanya Start IP Address dan Subnet Mask, ya. Nah, DHCP server ini berfungsi untuk memberikan atau mendistribusikan IP address secara dynamic ke perangkat-perangkat yang membutuhkan. Nah, di sini pertama-tama kita harus spesifikasikan terlebih dahulu, ya, jangkauan IP address yang mau coba didistribusikan. Semisal di sini, ya, kita mau mendistribusikan IP mulai dari 192.168.1.11, semisal, dengan subnet mask 255.255.255.0, dan jumlah user yang mau coba dilayani atau jumlah IP yang coba didistribusikan ada 10 IP address. Artinya, mulai dari 1.11 sampai dengan 1.20. Oke, sampai di sini dulu ya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan servisnya atau layanannya. Oke, setelah itu baru kita save atau kita simpan konfigurasinya. Kalau sudah, kita coba close di sini ya. Lalu berikutnya, untuk memanfaatkan layanan yang diberikan oleh DHCP server ini, kita bisa ujikan pada PC yang pertama. Lalu pada bagian IP configuration, di sini kita tidak lagi memilih static, tetapi kita akan pilih DHCP. Nah, bisa kita lihat di sini ya, terjadi proses DHCP request, dan PC yang pertama ini akhirnya mendapatkan IP 1.11, dan ini sesuai dengan jangkauan yang diberikan oleh DHCP server. Kalau sudah, kita bisa close, kita close lagi, dan kita akan lanjutkan dengan PC yang kedua dan PC yang ketiga. Di sini kita pilih yang dynamic atau DHCP, ya, terjadi request IP, ya, dan mendapatkan IP. IP yang diperoleh adalah 1.12. Selanjutnya, kita akan lakukan hal yang sama untuk PC ketiga. Di sini kita buka PC ketiga, kita buka IP configuration, lalu kita set sebagai DHCP. Dan untuk PC ketiga, ya, IP yang di-assign adalah 1.13. Oke, selanjutnya kita coba close, ya, dan kita coba uji, ya. Di sini PC ketiga, kalau kita lihat IP config, IP-nya cocok ya, 1.13, dan kita akan coba menghubungi PC pertama, berarti melakukan ping ke alamat 192.168.1.11. Dan terhubung dengan baik. Oke, kalau sudah kita close dulu, lalu kita close lagi di sini. Selanjutnya, server kedua yang akan kita konfigurasi atau yang akan kita simulasikan di sini adalah web server. Di sini kita akan panggil lagi server ya, atau kita tempatkan lagi server yang baru. Dan kita beri nama di sini sebagai web server. Di sini kita coba rename dulu ya. Kita ganti namanya menjadi web server. Oke. Nah, kalau sudah sebenarnya ada permasalahan di sisi switch kita ya, karena switch kita ini jumlah slot fast Ethernet-nya cukup terbatas. Nah, cara untuk menambahnya cukup sederhana. Pertama-tama kita harus matikan dulu switch-nya dengan menekan tombol power ini. Lalu selanjutnya, kita coba tambahkan slot yang tersisa ini sebagai slot fast Ethernet. Nah, di sini kita coba buang dulu slot yang tidak kita inginkan di sini. Lalu selanjutnya kita akan coba tambahkan fast Ethernet. Ya, di sini ada satu CFE, ini Cooper Fast Ethernet. Fast Ethernet dengan koneksi jaringan kabel atau jaringan tembaga. Kita akan penuhi sisa slot yang tersedia di sini. Oke. Dan seperti ini. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk mengaktifkan kembali atau menyalakan kembali switch ini. Kalau sudah bisa kita close. Oke, selanjutnya kita tinggal hubungkan saja server web ini dengan kabel tembaga. Ya.
Di sini kita pilih fast Ethernet, lalu di sini kita juga pilih fast Ethernet. Lalu berikutnya kita akan coba konfigurasi web server ini. Oke. Nah, di web server ini di bagian desktop kita akan coba set dulu IP address-nya. Di sini kita akan beri IP address 192.168.1.150 ya. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.50 ya, atau /24 di sini. Lalu hal lain yang harus dikonfigurasi adalah layanannya atau services-nya. Karena ini adalah web server, maka layanan yang harus kita aktifkan adalah layanan web atau layanan HTTP. Nah, untuk layanan web ya, secara default kondisinya sudah on di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita coba modifikasi file index.html-nya. Untuk melakukan modifikasi terhadap file ini, kita tinggal pilih saja pilihan edit di sini. Lalu berikutnya kita bisa edit isi dari file HTML ini. Semisal saja ya, sini saya mau sederhanakan. Saya mau hapus semua isinya di sini. Lalu saya mau beri head. Lalu head tutup di sini. Lalu saya mau sertakan body dan saya sertakan tag body penutup. Oke. Di sini head-nya juga harus diperbaiki, saya melakukan kesalahan. Nah, misalkan di sini kita akan coba beri heading 1. Lalu heading 1 penutup ya. Dan kita beri greeting-nya atau salam, selamat datang di kelas jaringan komputer. Oke, kalau sudah, kita coba save saja filenya. Oke, lalu kita pilih yes untuk override. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya bisa kita close konfigurasinya, dan kita akan coba akses halaman web yang baru saja kita buat tadi dengan menggunakan PC1. Pada PC1, ya, di sini kita bisa mengakses web browser. Kita akan coba lihat dulu di sini. Nah, di sini. Ini adalah web browsernya. Kita bisa buka web browsernya. Lalu untuk URL-nya, ya, kita bisa sertakan alamat IP address dari web server kita. Dalam kasus ini adalah 192.168.1.150. Nah, ini hasilnya. Selamat datang di kelas jaringan komputer. Ya, di sini berarti kita sedang mengakses layanan web yang disediakan oleh web server ini. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sangat tidak wajar ya kalau kita mengakses web dengan menggunakan IP address. Biasanya kalau kita mengakses web, kita akan menggunakan URL yang berupa nama. Nah, untuk kebutuhan ini, maka kita membutuhkan suatu server yang dapat memberikan layanan yang mampu menerjemahkan IP address menjadi domain name dan juga domain name menjadi IP address. Layanan tersebut dikenal dengan istilah DNS atau DNS service. Berarti di sini kita akan coba buat satu server lagi, ya. Saya pilih server, saya masukkan server di sini. Dan saya coba rename di sini. Namanya adalah DNS server. Ya, DNS ini merupakan kependekan dari Domain Name System. Oke, pertama-tama kita hubungkan dulu dengan kabel di sini. Oke, fast Ethernet, lalu kita hubungkan dengan fast Ethernet juga. Selanjutnya, kita harus beri IP address dulu pada DNS server ini. Kita masuk bagian desktop, IP configurations, ya. Di sini kita akan beri IP 192.168.1.200. Lalu subnet mask-nya menggunakan yang /24, ya, yaitu 255.255.255.50. Kalau sudah, berikutnya kita menuju ke bagian services atau layanan. Pada bagian services ini, kita coba aktifkan layanan DNS, ya. Di sini DNS-nya kita bisa aktifkan, ya. Lalu record yang mau kita sertakan adalah pertama-tama kita harus sebutkan dulu namanya. Misalkan namanya adalah www.jarcom.com. Oke, www.jarcom.com. Lalu kita sertakan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya adalah 192.168.100.150. Kalau sudah, kita bisa add ya, atau kita tambahkan. Lalu kalau mau, kita juga bisa memberikan nama domain untuk server-server yang lain. Semisal di sini, ya, ada dhcp.jarcom.com yang akan mengarahkan ke alamat IP dari DHCP server kita, yaitu 192.168.1.100. Lalu selanjutnya kita add ya, atau kita tambahkan. Berikutnya kita juga bisa menyertakan nama domain untuk DNS server kita.
Misalkan saja namanya adalah dns.jarcom.com, lalu alamat IP-nya adalah 192.168.1.200. Lalu kita tinggal add saja rekodnya, ya. Lalu berikutnya tinggal kita save saja di sini. Ya, ada pesan error name should not be empty, ya, karena di sini masih kosong, tetapi nggak masalah karena rekodnya sudah terdata di sini. Oke, kalau sudah kita bisa close, ya. Lalu berikutnya kita akan coba layanan DNS yang diberikan ini dari sisi komputer klien. Di sini kalau kita lihat, ya, di bagian IP configuration, alamat DNS server seharusnya kita set di sini. Tetapi, ya, karena IP address kita saat ini sudah tidak lagi menggunakan IP static, melainkan sudah menggunakan IP dynamic, di mana IP address-nya diberikan oleh DHCP server. Nah, DHCP server itu sendiri tidak hanya mendistribusikan IP address, tetapi juga mendistribusikan subnet mask, default gateway, dan DNS server. Oleh karena itu, kita bisa lakukan konfigurasi ini di sisi DHCP servernya. Kita kembali dulu ke DHCP server di sini, lalu kita pilih layanan DHCP-nya. Nah, di sini ada informasi tambahan yang harus disertakan, yaitu alamat IP dari si DNS servernya. Dalam hal ini, alamat IP-nya adalah 192.168.1.200. Kalau sudah, jangan lupa untuk melakukan save ulang. Lalu berikutnya kita close, ya. Selanjutnya, di sisi komputer klien di sini, kita pilih bagian IP configurations. Di sini kita perlu melakukan request ulang IP address. Caranya cukup mudah. Kita alihkan ke static dulu, lalu kita alihkan lagi ke DHCP. Nah, di sini terjadi request ulang IP address, ya. Dan bisa kita lihat di sini, IP address-nya kembali di-assign, ya. Walaupun IP-nya tidak sama dengan IP sebelumnya, nggak masalah, karena distribusi IP-nya dilakukan secara dynamic. Tetapi bisa kita lihat di sini, pada entry DNS servernya, sudah tertera alamat IP dari DNS server kita. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa menggunakan layanan dari si DNS server. Kita akan coba buktikan ya di sini. Kita akan coba buka lagi web browser kita. Di sini kita akan coba akses www.jarcom.com. Nah, berhasil ya. Kita mengakses layanan web dari web server dengan menggunakan domain name atau URL name di sini. Berikutnya kita juga akan coba beberapa nama domain yang lain. Caranya sederhana, kita tinggal buka command prompt di sini. Oke. Lalu kita tinggal lakukan ping, ya. Ping ke dhcp.jarcom.com. Ini juga berhasil ya. Sewaktu kita melakukan ping ke dhcp.jarcom.com, nama dhcp.jarcom.com ini akan ditranslasikan menjadi IP 192.168.1.100. Selanjutnya kita coba lakukan ping ke dns.jarcom.com. Ini juga berhasil, ya, di mana dns.jarcom.com ini akan ditranslasikan menjadi 192.168.1.200. Cukup mudah ya di sini. Nah, kita juga akan lakukan konfigurasi yang sama pada PC 2 dan PC 3. Oke, di sini berarti kita masuk ke static, lalu kita kembalikan lagi ke DHCP, terjadi request ulang, dan di-assign IP yang baru beserta alamat dari DNS servernya. Kita close lagi, lakukan hal yang sama untuk PC ketiga. Pilih di sini, static, lalu kembalikan lagi ke DHCP. Sudah berhasil, kalau sudah kita close, lalu kita close lagi di sini. Oke, selanjutnya server keempat yang akan kita simulasikan adalah mail server. Berarti di sini kita akan coba tambahkan server satu lagi, dan kita beri nama mail server. Ya, mail server. Oke, jangan lupa untuk menghubungkan kabel ya dari mail server kita ke switch. Di sini kita hubungkan dengan kabel tembaga. Untuk mail server ini, pertama-tama kita konfigurasikan dulu alamat IP-nya. Di sini kita akan beri alamat IP 192.168.1.250. Lalu untuk subnet mask-nya kita akan pasangkan /24, yaitu 255.255.255.0. Kalau sudah, berikutnya kita akan beralih ke bagian services. Pada bagian services, ya, kita bisa pilih service email atau layanan email di sini. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk layanan email nanti terbagi menjadi dua layanan besar,
yaitu SMTP Service dan POP3 Service. SMTP ini adalah kependekan dari Simple Mail Transfer Protocol. Sedangkan POP3 ini merupakan kependekan dari Post Office Protocol. Dan 3-nya ini merupakan versi 3. Lalu apa perbedaan layanan yang diberikan di antara keduanya? SMTP di sini merupakan layanan untuk mengirimkan email dari seorang user ke user yang lain. Sedangkan POP3 merupakan layanan untuk menampung email yang dikirimkan dari user yang lain ke user kita. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Yang satu layanan untuk mengirim email, yang satu lagi merupakan layanan untuk menerima email. Nah, di sini pertama-tama kita harus set dulu domain name-nya. Kita beri saja nama domainnya adalah jarcom.com di sini. Lalu kita set. Selanjutnya, kita coba daftarkan user atau pengguna kita. Nah, di sini untuk mempermudah, kita kasih nama saja. Usernya adalah user 1, user 2, dan user 3. Ya, di sini user 1. Lalu untuk password, ya, agar mudah, kita beri saja passwordnya password. Kita tambahkan di sini. Lalu untuk user 2, kita set user 2, dan password yang digunakan adalah password juga. Oke, kita tambahkan. Selanjutnya untuk user ketiga, ya, kita beri nama user 3 di sini. Dan password yang digunakan adalah password. Kita tambahkan user ketiga. Kalau sudah, kita akan close dulu konfigurasi dari mail server kita. Lalu untuk mempermudah akses ke mail server, maka mail server ini kita akan daftarkan nama domainnya di DNS server kita. DNS ya, kita tambahkan di sini mail.jarcom.com di sini. Lalu IP address-nya adalah 192.168.1.250. Lalu berikutnya kita tinggal add saja. Daftarkan di sini. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol save. Kalau sudah, kita close di sini. Untuk menggunakan layanan email, maka pertama-tama ya kita masuk dulu ke bagian PC 1 di sini. Lalu kita scroll down dan kita pilih email. Ya, ini merupakan mail kliennya. Lalu berikutnya di sini ada incoming mail server dan ada outgoing mail server. Untuk incoming mail server berarti akan kita arahkan ke POP3 server. Sedangkan untuk outgoing mail server, kita akan arahkan ke SMTP servernya. Nah, karena untuk kasus kita kali ini, baik POP3 dan SMTP server yang berada dalam satu mesin yang sama, maka di sini kita bisa arahkan pada mesin yang sama juga. Ya. Di sini kita akan menggunakan nama domain saja, yaitu mail.jarcom.com. Yang ini juga sama, kita akan gunakan mail.jarcom.com. Lalu karena ini adalah PC 1, maka untuk user mailnya kita akan set sebagai user 1. Oke, user 1 di sini, lalu passwordnya adalah password. Lalu berikutnya, ya di sini jangan lupa untuk scroll up, ya untuk scroll ke atas. Di sini kita perlu sertakan juga nama kita, ya. Misalkan namanya kita set juga user 1. Ya. User 1 di sini, lalu email address-nya adalah user1@jarcom.com. Kalau sudah, berikutnya kita tinggal tekan saja tombol save di sini. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada kedua PC yang lain. Untuk PC 2 di sini, berarti kita akan pilih yang bagian mail. Oke, lalu namanya, ya your name-nya di sini kita set sebagai user 2. Alamat emailnya adalah user2@jarcom.com di sini. Lalu incoming maupun outgoing mail servernya adalah mail.jarcom.com. Ini juga sama ya, mail.jarcom.com. Lalu username-nya di sini adalah user2 dan password-nya adalah password. Kalau sudah, kita save di sini dan kita akan coba lanjutkan untuk user yang ketiga. Di sini kita pilih PC 3. Lalu kita pilih yang bagian mail client atau email client di sini. Kita scroll up lagi. Untuk namanya adalah user 3. Lalu emailnya adalah user3@jarcom.com. Lalu untuk incoming mail servernya adalah mail.jarcom.com. Outgoing mail servernya juga sama, mail.jarcom.com. Selanjutnya untuk username-nya adalah user3 di sini. User3. Dan password-nya adalah password.
Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol save. Kalau sudah, kita close juga yang ada di sini. Dan berikutnya kita akan coba simulasikan hal sederhana di mana user 1 mau mengirimkan email ke user 2. Oke, di sini kita pilih dulu untuk user 1 di bagian mail client. Kita pilih compose ya. Lalu kita akan mengirim email ke user 2. Ya, berarti di sini to-nya adalah user2@jarcom.com. Lalu untuk subjeknya adalah hello. Lalu untuk isi emailnya, ya di sini kita akan panggil saja hai user 2. Apa kabar? Apa kabar? Tanda tanya. Semoga baik-baik saja ya. Lalu di sini kita kasih salam user 1. Oke. Kalau sudah, kita coba kirim email ini ke user2@jarcom.com dengan menekan tombol send yang ada di sini. Oke. Kalau sudah, kita close ya. Dan kita lihat di user yang kedua ini. Kita pilih user 2, kita pilih mail client-nya, lalu berikutnya kita pilih tombol receive di sini. Nah, bisa terlihat ya di sini ada email dari user1@jarcom.com, subjeknya adalah hello. Kalau kita mau membaca email ini, kita tinggal klik saja di sini, dan emailnya bisa terbaca di sini. Hai user 2, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini user 2 juga bisa memberikan pesan balasan ya dengan menekan tombol reply ya. Lalu pesan balasannya tinggal ditulis saja di sini. Hai user 1, kondisi saya di sini baik-baik saja. Semoga dirimu juga berada dalam keadaan yang baik. Salam user 2. Oke, kalau sudah kita bisa send di sini ya. Lalu kita close. Kita coba lihat di sisi user yang pertama. Buka mail client-nya. Lalu tinggal tekan tombol receive ya. Kelihatan di sini ya. Ada email balasan dari user yang kedua. Nah, lebih kurang seperti itu ya proses simulasi dari mail server di Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah keempat server yang umum ditemui dalam dunia jaringan komputer, dan keempat-empatnya bisa kita simulasikan dengan sangat sederhana sekali dengan bantuan Cisco Packet Tracer ini. Nah, harapannya siswa juga bisa melakukan simulasi ini dengan menggunakan perangkat komputer masing-masing, yang tentunya dengan memanfaatkan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer sendiri bisa diinstal di berbagai sistem operasi ya. Jadi kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian bisa install di Windows kalian. Kalau kalian menggunakan Mac, kalian juga bisa install Cisco Packet Tracer pada Mac kalian. Dan kalau kalian seperti saya yang menggunakan sistem operasi Linux, ya, kalian juga masih tetap bisa menjalankan dan menginstal Cisco Packet Tracer di atas sistem operasi Linux kalian. Demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar, dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.